Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan beli kemeja flanel. Selamat datang di Jatim ID Channel. Hampir lupa. Oh ya, perkenalkan nama saya Dr. Yusuf Managali, anak buah dari Dr. Arya yang biasanya ngisi di Jatim ID Channel ini. Hari ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentang suatu penyakit yang cukup progresif di Indonesia. Salah satu jenis penyakit yang paling banyak di kelas penyakitnya. WHO mencatatkan ada 65.858 kasus di Indonesia per tahun 2020. Tapi kita juga ngobrol dengan salah seorang ahli di bidangnya. Untuk topik hari ini kita akan bahas soal kanker payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dokter. Iya saya. Mohon diperkenalkan ke teman-teman penonton, namanya dokter siapa, latar belakang pendidikannya, sekolah di mana, lulusnya di mana, aktif kerja di mana, sudah berapa tahun nih aktif di kanker payudara. Baik, terima kasih Dr. Yusuf. Selamat pagi semua teman-teman. Saya Dr. Wiwin. Sebenarnya namanya panjang, namanya Dwirani Rosmala Pratiwi, tapi biasanya saya dipanggil Wiwin. Saya lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dan saya juga mengambil bedah di Rumah Sakit Dr. Sutomo di Universitas Airlangga juga. Kemudian saya memperdalam masalah tentang breast cancer ini di Düsseldorf di Jerman. Dan saya bekerja di rumah sakit onkologi itu sejak saya masih dokter umum. Jadi tahun 1995 ketika saya pulang dari PTT di Timur Timur, saya sudah bekerja di waktu itu masih klinik onkologi namanya, klinik onkologi Surabaya. Kemudian dari sana saya mengambil bedah dan selesai tahun 2003 kalau saya nggak salah ingat ya. Jadi sejak itu sampai sekarang saya di rumah sakit onkologi Surabaya. Jadi udah berapa tahun ya? Udah 25 tahun lebih ya, 28 tahun lah saya di sana. Wah, siap dokter. Hari ini kan isu soal CA breast itu dari kacamata saya pribadi dokter itu kan menjadi masalah yang sangat banyak dialami wanita. Bahkan beberapa kasus ada laki-laki yang terkena kanker payudara ini. Betul. Atau biasanya yang kita sebut dengan CA breast. Boleh nggak ya dok kita overview sedikit kanker payudara itu apa? Dan seberapa pentingnya Indonesia menangani kanker payudara ini dokter? Ya, jadi yang pertama adalah bahwa kanker payudara itu di Indonesia adalah kanker wanita terbanyak sekarang ini ya. Dulu masih kalah dengan kanker serviks. Tapi sejak ada program pap smear dan sebagainya itu vaksin itu sekarang kanker payudara yang menduduki peringkat pertama. Jadi ya kalau dibilang seberapa penting banget gitu. Overview aja di Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu setahunnya antara 400 sampai 500 kanker payudara baru per tahun. Nah, jadi betapa ini sangat harus menjadi perhatian. Yang kedua, penekanannya adalah bahwa kanker payudara ini seringkali datangnya terlambat gitu. Itu yang eman-eman sekali. Nah, di sinilah mungkin nanti saya akan berbagi dengan teman-teman semuanya apa sih bagaimana caranya gitu ya supaya kita tidak menderita gitu oleh kanker payudara ini. Jadi itu. Jadi yang pertama adalah dia terbanyak tapi sayangnya terlambat datangnya. Padahal yang ketiga adalah kanker payudara ini sebenarnya adalah kanker yang curable sekarang. Asal dia ditemukan dalam stadium yang dini. Asal masih belum terlalu lanjut, insya Allah dia baik hasil pengobatannya. Itu sebenarnya yang harus kita sadari sama-sama. Oke, izin dokter. Berarti ini kanker payudara adalah suatu kanker terbanyak, tapi kadang kita ketahuannya tuh paling lama. Oke dok, misalkan nih ada ibu-ibu di rumah yang nonton atau ada masyarakat umum yang nonton. Kanker payudara itu kan katanya paling lama ketahuannya. Terlambat maksudnya. Terlambat ketahuannya. Berarti buat awal-awal nih tanda-tanda awalnya kanker payudara di perempuan atau di laki-laki itu apa ya dok ya? Nah itu. Jadi justru kanker payudara yang awal tuh kadang-kadang tidak memberikan keluhan. Disinilah maka kenapa kita terlambat. Atau biasanya kalau dia itu berupa benjolan, itu biasanya 2 cm baru keraba. 2 cm. Nah 2 cm lumayan. Tetapi problemnya adalah dia tidak sakit, tidak mengganggu. Sehingga orang yang meraba pun akan mengatakan ini mungkin karena hormonal, ini mungkin karena saya sedang akan haid gitu. Terus dia juga berpendapat bahwa
saya masih muda kok, mana mungkin saya ada kanker gitu. Jadi paling hormonal saja. Yang ketiga adalah saya bukan dari keluarga yang ada kanker kok. Jadi enggak lah kalau saya ini adalah sesuatu yang berbahaya gitu. Jadi stigma-stigma seperti itu bahwa kanker itu selalu genetik. Padahal sebenarnya genetik itu hanya 10% dari populasi orang yang kanker tuh ada genetiknya ya. Kemudian masih muda nggak mungkin terkena kanker. Itu pun pendapat yang keliru karena di rumah sakit kita, rumah sakit onkologi Surabaya itu paling muda itu 16 tahun. Kena kanker payudara ya. Jadi stigma-stigma itu yang harus kita hapus. Jadi ada apapun di payudara walaupun itu tidak nyeri atau tidak mengganggu, periksakan dulu apakah ini berbahaya atau tidak. Kemudian yang kedua lagi adalah bahwa kanker payudara yang dini itu sama sekali tidak terasa. Kanker payudara dini yang terkecil di Rumah Sakit Onkologi Surabaya itu 4 mm. Nah kalau 4 mm di dalam payudara kan pasti nggak akan terasa gitu. Sehingga ada yang namanya program screening. Program screening itu biasanya kita untuk 35 tahun ke atas kita lakukan mamografi. Di situ biasanya kelihatan kalau ada bintik-bintik kecil kapur namanya mikrokalsifikasi yang di kami itu 4 mm yang pernah kami tangani. Nah, memang untuk yang di bawah 35 tahun itu yang memang harus betul-betul waspada terhadap gejala yang timbul di dalam dirinya. Oke, siap dokter. Misalkan nih dok, ada teman-teman yang nonton tiba-tiba dia di daerah tidak di center seperti Surabaya, lalu dia ingin melakukan cek pemeriksaan fisik untuk badannya sendiri. Itu apakah bisa dilakukan atau tidak ya dok ya? Ya, jadi sebenarnya sudah ada program untuk kita berupaya agar bisa mendeteksi kanker payudara ini dalam tahap yang dini. Itu sebenarnya ada 3 tahap. Yang tahap pertama sekali itu memang adalah sadari. Jadi pemeriksaan payudara sendiri, tetapi pemeriksaan payudara sendiri ini bukan dengan maksud untuk menemukan dini ya, tetapi menumbuhkan kesadaran pada wanita, pada perempuan agar mengenal dirinya, agar mengenal payudaranya. Sehingga apabila suatu saat ada sesuatu yang beda dengan biasanya, dia tuh cepat taunya. Karena ternyata memang di dalam statistik, di dalam buku-buku, dalam artikel, penelitian-penelitian itu, wanita-wanita yang terbiasa memeriksa payudaranya sendiri, yang istilahnya sering melakukan sadari, rutin melakukan sadari, itu kanker payudara yang ditemukan lebih dini dibanding dengan orang-orang yang tidak pernah melakukan sadari. Jadi sadari itu penting untuk mengenal, sehingga lebih cepat kalau ada apa-apa. Tidak, kalau kecil sekali tetap dia nggak bisa. Sehingga ada program yang kedua yaitu pemeriksaan ke dokter. Pemeriksaan ke dokter bagaimanapun dokter, apalagi dokter yang memang bekerja di bidang payudara ya, ada breast physician, ada breast surgeon atau surgical oncologist, itu semua terbiasa bekerja di bidang payudara. Dia tentu saya lebih tahu ya harus diapakan. Misalnya dia nggak ada keluhan, itu apa yang harus kita lakukan. Itu perlu untuk ketemu dengan dokter payudara. Kalau di American Cancer Society itu mereka sudah menetapkan bahwa usia-usia 18 itu sudah harus ketemu. Nanti apalagi kalau dia di dalam keluarganya itu ada risiko, misalnya banyak keluarganya yang terkena kanker payudara, itu nanti ada pedomannya harus pemeriksaan apa. Gitu. Dok. Berarti di Amerika itu wajib. Ya, jadi ada namanya program screening. Program screening untuk mereka itu sudah program pemerintah ya. Program pemerintah itu biasanya orang-orang yang 50 tahun ke atas itu wajib untuk mamografi 1 tahun 1 kali. Nah itu yang di kita belum. Tapi kalau kita tahu, kita kan bisa menyarankan pada pasien untuk melakukan itu sesuai dengan risiko yang ada pada dirinya. Nah yang ketiga adalah pemeriksaan radiologi. Jadi saat ini yang bisa menemukan kanker payudara yang kecil, yang sangat dini itu memang baru mamografi. Jadi memang mamografi ini adalah alat screening yang sampai saat ini screening payudara yang masih dilakukan adalah screening mamografi. Oke, siap dok. Izin merangkum sedikit dok. Jadi misalkan kanker payudara itu kita ada punya 3 pemeriksaan. Satu sadari, teman-teman namanya sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Itu teman-teman bisa Google sendiri. Tapi kalau teman-teman bingung bisa ke puskesmas kayak udah oke banget sih dokter. Bagus ya. Pas saya ke puskesmas tuh kayaknya udah oke banget sih sadari. Kalau teman-teman pengen ngecek cukup ke puskesmas, nanti bisa diajarin sadari. Atau bakal dicekin sama perawatnya perempuan tuh nanti insya Allah bisa. Kedua, bisa langsung ke dokter. Kalau ke dokter puskesmas apakah oke dok? Nah, jadi kita sebenarnya rumah sakit onkologi itu
ingin sekali berbagi gitu ya, karena kita sehari-hari selalu berhadapan ini. Jadi kita punya program yang namanya Breast Physician Course. Jadi kita membantu teman-teman dokter di daerah untuk kenal lah gitu dengan apa sih dokter kalau biasa memeriksa payudara itu bagaimana. Jadi ada yang namanya breast physician. Tapi sebenarnya kalau teman-teman di daerah kan kita semua sudah dapat tuh pendidikan itu waktu kita sekolah kedokteran ya. Jadi cuma diinikan aja, dibiasakan lagi bahwa setiap perempuan yang periksa itu coba juga diperiksa payudaranya. Karena kalau kita terbiasa memeriksa payudara, akhirnya kita paham kok. Oh, ini ada sesuatu yang tidak normal, ini nanti lama-lama kita bisa tahu. Dok, mau nanya lagi dok. Kan tadi kanker payudara itu kita selalu ngebahas kanker payudara dan perempuan. Pertanyaan masyarakat dan mitos yang tumbuh berkembang di masyarakat bahwa kanker payudara itu ya cuma untuk perempuan. Pertanyaannya, apakah laki-laki juga bisa kena kanker payudara itu juga dok? Bisa. Jadi 1% dari populasi orang yang kena breast cancer itu adalah laki-laki. Mengapa? Karena sebenarnya laki-laki itu juga punya kelenjar payudara kan, cuma dia tidak berkembang. Nah, jadi pada laki-laki itu biasanya harus waspada terhadap genetik. Biasanya ada genetik ya. Jadi apakah di keluarganya ada saudara-saudara, apalagi saudara-saudara yang tahap pertama ya. Jadi bapak, ibu, kakak, adik itu ada yang kena breast cancer nggak? Kalau ada dia harus waspada. Laki-laki ini sebenarnya lebih gampang karena begitu ada benjolan kan pasti terasa karena payudaranya tidak terlalu besar. Nah jadi kalau terasa ada benjolan jangan dianggap uci-uci aja, periksa aja dulu, dipastikan bahwa itu bukan sesuatu yang berbahaya. Jadi ada. Oh izin dok, berarti sadar itu juga bisa di laki-laki. Praktekkan laki-laki. Iya. Wow, saya akan periksa. Iya, apalagi yang payudaranya berlemak, ya kan? Jadi siap dok. Izin merangkum teman-teman, berarti kanker payudara ini bisa ke laki-laki. Mohon maaf dok, 1% dari total populasi. Kalau di prakteknya dokter sendiri pernah ketemu yang laki-laki? Banyak. Bukan. Ya, artinya mungkin hampir setiap tahun ada satu lah paling enggak ya. 1-2 gitu ada ya dok ya? Iya, 1-2 pasien laki-laki. Ada tips and trick nggak ya dokter buat teman-teman di rumah soal ini loh, gaya hidup yang bisa menghindari kanker payudara, atau gaya hidup yang bisa nurunin resiko kita kena kanker payudara dok? Iya, jadi memang WHO sudah bilang ya bahwa cancer adalah penyakit-penyakit gaya hidup. Nah, tapi memang sampai sekarang untuk kanker payudara khususnya itu memang belum sampai final bahwa gaya hidup itu memang bisa menyebabkan, bukan menyebabkan tapi memang berisiko, membuat orang tuh menjadi berisiko lebih banyak. Ya gaya hidup apa yang menyebabkan kita berisiko untuk terkena payudara? Pada umumnya ada yang berhubungan dengan hormon. Terutama estrogen dan progesteron. Yang berhubungan dengan hormon itu apa aja? Misalnya obesitas. Itu salah satu ya, karena kita tahu bahwa sel lemak itu dirubah menjadi estrogen. Jadi kalau bisa jangan obes. Ya, bagaimana supaya nggak obes? Ya tentu saja olahraga dan makan makanan yang sehat. Makanan yang sehat itu terutama jenisnya ya, jenis dan jumlah terutama. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan kita, kebutuhan harian ya. Jadi makanan sehat kita tahulah yang bukan junk food ya, kurang dari lemak jenuh seperti itu. Jadi ya Dokter Yusuf ini harus mengurangi mengurangi jajanan-jajanan yang berminyak, terutama gorengan tuh yang kita sering lupa ya. Kemudian olahraga itu penting banget, karena dengan olahraga itu kita kan membakar lemak-lemak yang tidak baik ya. Kemudian membuang zat-zat yang buruk juga melalui keringat, melalui ini. Jadi olahraga itu penting sekali. Kemudian yang sering kita lupa itu begadang, tidur. Nah ternyata kan Yusuf juga tahu bahwa sel kita, tubuh kita itu kan sebenarnya ada masa turun mesin ya. Ya turun mesin kita itu kan biasanya pada saat kita tidur malam. Nah tidur malam yang jam berapa itu kita sudah rangkum, ternyata itu adalah jam 11 sampai jam 2 malam itu waktunya sel-sel kita untuk memperbaiki diri. Jadi pada teman-teman muda yang sering kali merasa bahwa justru jam kerjanya adalah jam malam, tolong ditinjau kembali ya. Ditinjau kembali bahwa sebenarnya Tuhan itu menciptakan malam itu justru kita untuk istirahat kok gitu. Jadi itu dipergunakan dengan benar sehingga jangan sampai tubuh kita ini kasihan gitu, nggak diperhatikan. Jadi pertama kan harus memperhatikan. Jadi itu dan yang terakhir tentu saja stres ya. Jadi kenapa kok makin banyak penyakit
di akhir-akhir zaman ini kan, karena kita ini makin sering membebani diri dengan stres gitu. Oke, siap dokter. Berarti tipsnya dari empat. Tipsnya dari dokter Win adalah 1, jangan obes. Makanan itu dijaga. Makanan sehingga menghindari obesitas. Siap dokter. Buat teman-teman yang obes, kurusin badan teman-teman, termasuk saya juga. Aduh. Caranya dengan olahraga. Ketiga, jangan begadang. Tapi izin dok mau nanya, misalkan nih ada pekerjaan-pekerjaan yang harus begadang, seperti teman-teman ID yang harus jaga malam, dia bisa balas dendam di tidur paginya. Sebenarnya kalau itu bukan merusakan kebiasaan kan enggak apa-apa. Yang jadi masalah kan ada orang-orang yang memang setiap saat dia harus begadang. Misalnya contoh ya, saya ada beberapa pasien itu, kenapa kok payudaranya sakit terus gitu. Ternyata setelah saya korek-korek, dia itu kerjanya memang malam. Karena dia berhubungan dengan orang-orang di negara bagian belahan lain. Yang jamnya berbalikan dengan kita. Jadi ketika mereka pagi, kita malam. Nah itu berisiko. Jadi kalau hanya untuk shift-shift tertentu yang, tapi ingat ada orang yang senang sekali shift malam. Jangan, harus gantian ya. Ada satu penelitian dulu waktu saya sedang pendidikan itu pernah saya baca, itu satu penelitian yang meneliti tentang perawat. Ternyata perawat-perawat yang terkena breast cancer itu banyak yang suka shift malam. Jadi tapi itu penelitian yang tidak mungkin, belum harus dianu ya. Tapi artinya kita harus hati-hati, tetap harus hati-hati. Berarti memang resiko kanker payudara ini tuh bisa diprediksi ya dok ya, kalau dari penelitian tersebut. Iya, jadi sebenarnya kan memang penyebab kanker payudara itu kita tidak tahu, tetapi ada faktor-faktor risikonya. Nah, faktor risikonya salah satu memang gaya hidup. Yaitu tadi gaya hidup itu yaitu tadi obes, olahraga, tidur dan stres. Gitu. Kalau yang lain-lain kan seperti bahan-bahan kimia ya, polutan-polutan kimia itu salah satunya. Kemudian rokok itu juga. Jadi ada yang dari luar, tapi ada yang dari dalam. Oke, siap dok. Yang terakhir dok, nomor 4, stres. Itu ya lingkungan pekerjaan dokter kan pasti. Iya, dokter tuh semua stres. Makanya jangan dibuat stres. Jadinya gini, artinya kalau saya sendiri sih selalu bilang, untuk apa sih saya melakukan pekerjaan ini kan gitu. Selalu saya bilang bahwa it is not for me myself, tapi untuk semuanya gitu. Kalau rakyat atau kalau teman-teman lingkungan kita sehat itu lebih mudah lah kita juga untuk sehat gitu. Jadi kalau saya capek saya berhenti. Tidak, makanya saya tidak praktek di banyak tempat. Saya hanya satu saja praktek di rumah sakit onkologi. Izin praktek saya pakai untuk mungkin kalau memang operasi misalnya asuransi tidak bisa di tempat saya, itu saya punya pilihan. Itu kemudian saya juga mengurangi praktek malam ya, itu salah satu saya menjaga juga sih. Jadi saya hanya pagi sampai paling tidak Isya saya sudah harus sampai di rumah. Jadi saya hanya punya satu praktek yang malam untuk teman-teman perempuan yang bekerja mungkin ya kan, beliau tidak bisa untuk pagi, itu saya sediakan satu hari yang malam. Kemudian olahraga, saya suka goes ya, saya suka sepeda. Jadi kadang-kadang ke kantor saya pakai sepeda gitu. Itu ya dibuat nyaman aja lah gitu. Dan nggak banyak mikir ya, nggak banyak ini. Itu salah satu kiat-kiat. Saya rasa teman-teman semua sudah melakukan itu. Yang penting stres itu jangan dipelihara gitu loh. Stres yang menyebabkan, ada satu penelitian itu beberapa ya, malah saya dulu pernah belajar tentang stres dan breast cancer. Ternyata stres itu ditengarai pada kasus-kasus kanker payudara yang kambuh. Itu stres merupakan faktor yang dominan. Gitu. Nah, tapi stres yang bagaimana? Stres yang seperti tidak ada jalan keluar. Stres yang paling berat itu ternyata adalah kehilangan pasangan hidup. Itu dalam beberapa penelitian. Jadi stres yang seperti itu, yang dia susah bangkit dari keterpurukan itu, yang kenapa kok sampai begitu? Ya kita tahu bahwa stres itu menimbulkan asam laktat yang tinggi di dalam tubuh, dan asam laktat itu merusak sel kan, merusak sel kita. Jadi kanker itu kan rusaknya sel, rusaknya sistem di dalam sel. Jadi itu salah satu yang mendasari. Tapi itu menarik banget sih dok. Berarti
kan kita ngebahas cara menghindari kanker payudara tuh ada 4. Satu, dengan jaga pola makan. Resiko ya, menurunkan resiko. Menurunkan resiko dengan menurunkan resiko kanker payudara dengan 1, pola makan diatur, olahraga, jangan begadang. Sesuai dengan penelitiannya dokter. Ada penelitian yang di luar. Dan satu lagi adalah stres, dan stresnya ini paling sering karena kehilangan pasangan. Stres yang yang nggak bisa persisten. Ya. Tapi dalam penelitian yang pernah saya baca itu salah satunya yang paling tinggi itu adalah itu kehilangan pasangan hidup. Yes, jomblo saya dong. Oke, siap dokter. Ya nggak boleh jomblo terus. Siap dok, nanti cari dok habis ini dok. Amin. Dok, misalkan nih, satu kan berarti ada kemungkinan bahwa kanker payudara itu bisa diprediksi. Misalkan ada seorang perempuan, faktor resikonya lebih tinggi, sering begadang, kehilangan suaminya entah karena apa, lalu tiba-tiba dia terkena kanker payudara. Sebenarnya dok, sistem asuransi kita, BPJS kita itu tuh nyukupi nggak ya dok? Ya nyukupi tuh mau nampung nggak sih dok kanker payudara ini? Oh iya, saya juga melayani pasien-pasien BPJS ya. Sebenarnya iya, cuma masalahnya adalah saking banyaknya mungkin ya. Jadi ketika dia memang memerlukan penanganan yang cepat, itu menjadi tidak bisa cepat karena banyaknya antrian gitu. Tapi sebenarnya secara ini bisa ditanggung, tapi memang kalau untuk operasi yang besar tuh biasanya kita memang harus mengirim ke pusat-pusat yang lebih tinggi kelasnya ya, karena kalau di kelas yang tidak tinggi itu mungkin kan lama operasinya, tidak mencukupi mungkin saya sendiri kurang begitu paham. Tapi yang paling penting bagi kita, saya ingin pada teman-teman semua yang di daerah ikut untuk waspada juga terhadap penyakit ini, sehingga bisa memotivasi para wanita di sekitarnya untuk waspada juga. Jadi misalnya dia menemukan ada kelainan di payudaranya, jangan disimpan, jangan takut ya. Jadi sampaikan bahwa kanker payudara itu kalau dini itu insya Allah curable gitu. Insya Allah ada obatnya, bisa sembuh dengan baik ya, survive lebih panjang begitu. Nah itu yang rasanya lebih perlu. Jadi ya itu, saya kemarin barusan mengalami yang menyedihkan juga ya. Ada konsulan dari salah satu daerah pencil gitu. Saya ditelepon, difoto keadaannya sudah sangat lemah dengan payudara yang sudah luka. Ini sudah tidak bisa makan, mau dibawa ke Surabaya. Terus saya bilang tidak, di Surabaya pun mungkin tidak bisa kita langsung melakukan penanganan terhadap kankernya. Pasti harus diperbaiki dulu keadaan umumnya. Jadi saya minta untuk diperbaiki dulu di sana gitu. Tapi karena keluarga pasien tidak mau. Saya sampai sempat menanyakan mengapa kok baru dibawa sekarang setelah keadaannya buruk. Ya karena takut itu. Karena takut. Tapi ketika dia sudah sangat parah, kan jadi kasihan. Dan tadi pagi saya baru mendapat kabar bahwa beliau meninggal. Jadi kan hal-hal seperti itu yang memang harus dari hulu ya, harus dari hulu. Kalau ini dok, tadi kan dari dokter menyampaikan bahwa kanker payudara ini BPJS tuh nampung, cuman mungkin antriannya panjang. Kalau misalkan nih ada beberapa teman-teman yang gak apa-apa deh aku bayar lebih untuk melakukan pemeriksaan radiologis. Sekiranya itu pertama itu apakah cukup mahal atau enggak? Selanjutnya itu kalau seandainya mahal, kenapa sih dok itu mahal? Ya, jadi kita tahu bahwa kedokteran itu sekarang khususnya ya, di zaman-zaman sekarang itu sangat membutuhkan teknologi. Jadi kita dalam tanda petik tuh bergantung juga pada alat. Nah, alat-alat inilah yang harganya juga mahal. Dan mungkin kalau di rumah sakit pemerintah itu tidak begitu terasa ya, karena kan sudah dicukupi oleh pemerintah. Tapi di rumah sakit swasta yang itu memang terasa karena karena dia adalah modal sendiri. Jadi mahal karena satu teknologinya memang mahal. Kedua dokternya itu di payudara khususnya itu ada kita masing-masing dokter spesialis itu mengambil lagi khusus ya untuk breast itu, karena memang dia sangat khusus. Dan seperti USG misalnya itu
harus pendidikan lagi khusus ya dia. Jadi para breast radiologist itu tiap hari dia melihat 50 sampai 50 payudara per hari. Jadi bila dibandingkan dengan dokter-dokter lain yang tidak, gitu tentu sih lebih expert ya. Jadi mungkin hal itu yang bikin pemeriksaan ini terasa lebih tinggi nilainya. Tapi kalau dia normal, artinya dia hanya melakukan screening, itu kan dilakukan paling setahun sekali. Jadi misalnya bayar untuk USG 600.000 sekali setahun, gitu. Mamografi misalnya 500 sampai 800 itu sekali setahun. Itu pun bukan sekali, mungkin 2-3 tahun gitu. Jadi mungkin harus dipikirkan itu juga. Perlu dipertimbangkan berarti ya buat teman-teman yang memeriksa payudara tadi sekitar 600, nggak apa-apa tapi setahun gitu untuk make sure itu aman ya dok ya. Oke dok sebenarnya gini dok, kan ketika kita ngomongin kanker payudara tuh, kalau di saya sih dok, di pengalaman hidup saya ketemu beberapa perempuan yang disebut kata kanker payudara aja takut, ya. Mereka sudah takut. Beberapa teman-teman ada yang cukup alhamdulillah punya rezeki lebih. Dia bisa mungkin cek USG yang ratusan ribu setiap bulan mungkin bisa, atau tiba-tiba dia pergi ke Malaysia atau Singapura. Sekiranya perlu nggak sih dok bahwa kita tuh kayak udah aku ada rezeki, oke aku langsung ke Malaysia, langsung ke Penang untuk berobat. Itu perlu nggak sih dok? Atau ternyata kita perlu bisa tuntas jangan-jangan di sini? Sebenarnya di Indonesia sudah cukup ya. Ya tidak bisa disalahkan, tapi sudah cukup sebenarnya. Jadi asal memang rumah sakit itu mempunyai standar yang sama dengan Malaysia, dengan Singapura, dengan bahkan mungkin dengan Eropa. Jadi penting memang pendampingan pasien ya. Pendampingan pasien itu juga salah satu hal yang penting di dalam kanker payudara. Pendampingan pasien itu artinya orang yang mendampingi pasien ini harus paham bahwa center yang dituju itu memang melakukan tata cara penanganan kanker payudara dengan standar, dengan baik gitu. Karena memang yang paling utama pada kanker payudara itu adalah penanganan pertama. Bila penanganan pertamanya ini bagus, insya Allah dia bagus hasilnya. Nah itu kan harus ada standarnya ya. Apa yang harus dilakukan, pemeriksaan apa duluan, itu harus standar. Jadi di Indonesia bisa dok ya. Soalnya ini buat teman-teman juga, kadang tuh beberapa orang tuh langsung aja ke Malaysia, ke Singapura. Nanti ujung-ujungnya mereka kontrolnya di kita. Pasti sih dok. Iya. Karena kan kanker payudara itu juga merupakan long life ya. Pengobatannya juga panjang, kemudian dia harus kontrol juga setiap tahun. Nah, kalau dia lakukan di luar itu kan repot sekali. Dia jauh dari keluarga dan sebagainya. Jadi teman-teman perempuan percayakan itu pada kami. Insya Allah dengan dukungan semua kita bisa melakukan penanganan kanker payudara itu di Indonesia dengan baik. Oke, siap dok. Ada nggak sih dok 1-2 misalkan nih tadi kan kita sudah kita bahas treatmentnya. Tadi kan kanker payudara itu adalah suatu kanker yang curable. Ini tuh bisa diobati. Tantangan dalam pengobatannya itu apa aja sih mungkin buat teman-teman yang sedang lagi melakukan pengobatan kanker payudara untuk tahu bahwa mungkin emang ini prosesnya panjang sekali ya dok ya. Ada nggak sih dok tantangan-tantangan khusus atau tips-tips buat teman-teman yang mungkin sedang berobat? Iya, jadi memang pengobatan kanker payudara itu memang saya akui berat, tapi dengan dukungan keluarga ya, kemudian dengan yakin ya, hati yang kalau orang Jawa bilang tatak ya, insya Allah ini bisa teman-teman lalui dengan baik. Tantangannya ya memang ketahanan hati dan ketahanan badannya harus sehat, jadi makan juga harus menumbuhkan semangat untuk bisa makan dengan baik ya, harus bisa menjalani waktu demi waktu yang dilalui itu dengan sabar. Itu memang tantangannya di situ. Makanya kenapa pendampingan pasien ini sangat penting. Pendampingan itu selain dari keluarga inti ya, terutama suami kalau itu seorang istri dan ibu dari anak-anaknya, juga dari ini stakeholder itu ya perawatnya, dokternya, bahkan ada grup-grup yang memang bertugas untuk mendampingi pasien kanker. Jadi biasanya mereka terdiri dari para survivor yang sudah survive sekian tahun gitu. Mereka dengan rela hati mendampingi karena mereka tahu betapa rasanya. Ada komunitasnya berarti. Ada komunitasnya. Wow. Di Surabaya itu ada Reach to Recovery ya.
Banyak sekali komunitas ini. Boleh sebut 1-2 nama komunitas mungkin buat teman-teman biar tahu. Ada Reach to Recovery Reach to Surabaya. Recovery. Itu internasional sebenarnya Wow. di banyak negara itu ada. Jadi kemudian banyak ada Pita Pink, ada Love Pink dan sebagainya. Banyak. Pita Pink itu di Jakarta, Love Pink itu di Bali. Oke, siap dokter. Mungkin buat terakhir buat teman-teman. Kita sudah bahas banyak banget nih dok CA Breast, dari cerita awal definisi sampai pengobatannya yang butuh banyak tantangan. Ada nggak ya dok 1-2 pesan terakhir buat masyarakat bahwa ketika kita berhadapan dengan CA Breast, apa pesan dari seorang dokter? Teman-teman, kanker payudara itu memang bahasanya kayaknya menakutkan, tetapi sekarang kanker payudara termasuk kanker yang curable, kanker yang bisa diobati. Ada obatnya dan hasilnya baik, terbukti baik. Jadi teman-teman, tapi kalau bisa jangan terlambat. Jadi begitu teman-teman ada apa saja yang dirasakan di payudaranya, segeralah pastikan bahwa yang dirasakan itu bukan sesuatu yang berbahaya. Apalagi kalau itu kanker, kalau itu dini, insya Allah kita bisa atasi bersama-sama dengan hasil yang baik. Kayak gitu. Amin. Terima kasih banyak. Everyone, Dr. Dwi Rani Rosmala Pratiwi, spesialis bedah FICS Fitch. Terima kasih banyak telah menonton. Dokter, terima kasih banyak dokter. Terima kasih Dr. Yusuf. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.